Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita sampai di sesi 22. Ini kalau jadi buku tebal sekali ini pasti. Sesi 22 ya. Kita akan pakai 7 natur kebenaran. Studi kasusnya adalah persembahan yang benar. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. 7 natur kebenaran ini bisa dipakai sebagai alat uji kebenaran. Kalau ada suatu ajaran, filosofi, doktrin, pengertian, apapun bentuknya bisa dites dengan 7 natur kebenaran. Apakah itu benar atau salah? Tetapi kita juga bisa mengaplikasikan 7 natur kebenaran untuk membuat suatu pengertian. Untuk mengambil suatu pengertian, untuk membuat suatu doktrin, untuk membuat suatu filosofi berpikir. Contohnya kasus yang ini. Persembahan yang benar itu seperti apa? Nah, kita pakai 7 natur kebenaran. Jadi bukan begini, yang diajarkan orang itu benar nggak? Nah itu dia diuji ya. Sekarang kita mau pakai 7 natur kebenaran untuk mensintesa. Mensintesa itu menyusun, merancang. Persembahan yang benar itu seperti apa? Yang pertama perlu kita lakukan adalah pengumpulan fakta. Kan kebenaran sesuai fakta. Jadi kita harus kumpulkan fakta dulu. Nah dari sini Bapak Ibu nanti bisa, kalau ada kasus apa kita kumpulkan dulu faktanya. Dari fakta-fakta itulah, fakta itu harus koheren. Kalau enggak koheren, ada yang salah nih, gitu. Jadi kita mengumpulkan fakta yang koheren, yang pragmatisnya itu kebenaran. Dan pengumpulannya harus utuh, nggak boleh secomot-senyomot. Iya kan? Harus utuh, harus murni dari Alkitab. Orientasinya persembahan yang benar itu pasti surga, bukan di bumi ini. Dan persembahan yang benar itu pasti bentuk pengungkapan kasih, natur ke-7. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi kan enak gitu cara berpikirnya sistematis. Sebab kebenaran itu sistematis. Kebenaran itu tidak random, acak gitu, enggak. Kebenaran yang Tuhan rancang itu sistematis. Itu sebabnya kitab Kejadian dalam penciptaan kan sistematis. Enggak tiba-tiba drung jadi semuanya gitu, enggak. Ada pelan-pelan, ada prosesnya. Ya, jadi kita akan mengumpulkan data tentang persembahan. Tentu saja hanya yang ada di Alkitab, yang lain nggak usah. Kan begitu ya. Baik, kita mulai dari kitab Kejadian. Bapak Ibu Saudara tentu tahu, mula-mula di Eden, manusia tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nggak ada persembahannya. Lalu apa yang terjadi? Ya, tinggal dibaca saja Alkitab. Makanya kalau baca Alkitab itu harus urut, harus sesuai konteks untuk menggambar-gambar besarnya. Sehingga gambar besarnya tertangkap dengan baik. Pesan dari Tuhan itu apa sebenarnya? Kan banyak orang itu cuma satu comot terus dipikir sendiri, satu comot dipikir sendiri. Lama-lama terjadinya pikirannya jadi acak. Bingung gak karuan. Ya, oke. Kita perhatikan dulu Kejadian 2 ayat 15. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa tidak pernah di situ bangun gereja, persekutuan doa, gak ada. Tetapi ia hidup bersama Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia diperintah Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam teks Ibrani asli, mengusahakan di situ dipakai kata le'afdah. Akar katanya afat, artinya untuk bekerja. Adam ditaruh di Eden untuk bekerja. Arti yang lain, Adam ditaruh di Eden untuk mengolah Eden.
untuk membudidayakan Eden. Di Eden kan banyak buah-buahan, pohon dan sebagainya, ada hewan dan sebagainya, untuk membudidayakan. Itulah bentuk persembahan atau ibadah mula-mula Adam sebelum jatuh dalam dosa. Begitu ya. Nah, semua sudah diatur Tuhan sebenarnya. Bentuk persembahannya itu bukan dalam bentuk fisik persembahan. Adam mempersembahkan hidupnya yang taat kepada Tuhan. Harusnya begitu. Ya. Jadi tujuan penyembahannya, persembahannya itu adalah berhubungan dengan Tuhan, penciptanya. Memuliakan penciptanya dalam perbuatannya, di dalam hidupnya. Itu bentuk persembahannya, enggak bentuk fisik, enggak. Ya, hidupnya itu. Makanya nanti dibaca lagi ya, Saudara. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 tadi. Le'afdah, afat. Adam harus memelihara, harus mengelola, harus membudidayakan Eden. Untuk pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan Allah. Adam sebagai manajernya, mengelolanya, pengelolanya. Itu mula-mula ya. Nah, kemudian apa lagi? Mengusahakan dan memeliharanya. Jadi Adam diperintah untuk memelihara. Jadi pada mulanya yang namanya persembahan atau ibadah itu tidak berupa seperti hari ini. Pada mulanya itu dipakai kata avodah. Avodah ibadah. Ibadah gitu ya. Akar katanya di situ. Nah, artinya bekerja. Artinya memberi, melayani. Ada melayani permintaan Tuhan artinya. Itu artinya. Artinya ibadah juga bisa. Kebaktian bisa kalau zaman sekarang. Penyembahan bisa. Ya. Itu pada mulanya itu. Kemudian ternyata jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, berubah lagi bentuk persembahannya. Manusia terpisah dari hadirat Allah. Maka manusia mulai mempersembahkan segala sesuatu yang bentuknya fisik. Kain dan Habel mempersembahkan kan? Habel mempersembahkan hasil bumi, Kain mempersembahkan ternaknya. Kain ditolak, Habel diterima. Itu bukan karena jenisnya, bukan. Ya. Habel mempersembahkan apa saudara? Dari ternak. Habel yang ternak, Kain yang tumbuh-tumbuhan, hasil bumi. Ya. Nah, di situ tujuannya apa? Pasti Kain dan Habel bukan idenya sendiri. Pasti diajari oleh orang tuanya. Sudah jatuh dalam dosa, kamu persembahkan ya. Hasil yang kamu lakukan itu hasilnya untuk Tuhan. Gitu. Maka terjadilah persembahan itu. Kejadian 4 ayat 4. Habel membawa korban dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, semua yang diusahakan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Kain, Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Nah, jadi mulai ada ketika jatuh dalam dosa, mulai persembahan bentuknya fisik. Dengan berjalannya waktu, maka ada hukum Taurat. Hukum Taurat persembahannya banyak, ruwet. Ada korban bakaran, harus dibakar sampai habis sebagai lambang bahwa penyerahan diri kepada Tuhan. Itu di Imamat 1 ayat 3 sampai 17. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ada persembahan sajian. Itu Taurat loh itu. Ya. Makanya kalau orang mau, enggak Taurat masih berlaku Pak. Lakukan semua persembahan itu kalau gitu. Banyak orang itu ngomong tok. Bela Taurat seolah-olah. Tapi enggak melakukan persembahannya. Ritualnya enggak dilakukan. Yang dilakukan cuman
persepuluhannya. Dasar modus sih. Cuma mau duit itu mah. Kok nggak malu ya? Terang-terangan seperti itu. Kalau Taurat lakukan semuanya. Nggak mau tapi. Ya. Ada lagi persembahan untuk menebus kesalahan. Ada. Untuk menebus dosa. Tapi dosa yang tidak disengaja loh. Dosa yang disengaja nggak ada tuh tebusannya. Jadi di kitab Taurat diatur dosa yang tidak disengaja harus dibayar dengan persembahan. Ya. Kemudian persembahan pendamaian. Mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Banyak sekali. Itu Taurat dan lain-lain. Ada persembahan syukur, ada ini, ada itu. Buah sulung, persepuluhan. Banyak banget. Ya. Yang ditaati orang sampai hari ini cuma persepuluhannya sama buah sulungnya. Sebab mendatangkan cuan. Itu benar-benar deh. Tapi kemudian diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menekankan persepuluhan, saudara. Tidak pernah. Banyak orang itu kalau baca Alkitab saja tidak bisa. Bahasa Indonesia aja nggak bisa kau. Apalagi teks aslinya. Padahal jelas loh bahasa Indonesia itu. Coba ya kita baca. Ini yang sering dipakai orang ini. Kita baca sama-sama. Di Matius 23 ayat 23. Ini orang-orang yang menekankan persepuluhan itu berkata bahwa ini buktinya Yesus mengajar persepuluhan katanya. Coba kita baca sama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Katanya Tuhan Yesus ngajar persepuluhan. Ini Tuhan Yesus sedang marah. Kamu ngerti enggak sih sebenarnya? Tuhan lagi marah, hai celaka kau. Persepuluhan kau bayar, yang paling penting malah enggak dilakukan. Kalau kamu melakukan persepuluhan boleh. Tapi yang lebih penting harus dilakukan juga gitu loh artinya. Bukan Tuhan Yesus sedang mengajar persepuluhan, bukan. Hari itu Tuhan Yesus tidak melarang persepuluhan, ya pasti dong. Kan Tuhan berkata aku datang bukan meniadakan Taurat kan. Tapi menggenapinya. Bukan meniadakan itu terjemahnya kurang tepat saudara. Aku datang bukan merusak Taurat atau menghancurkan Taurat, bukan. Tapi menggenapinya. Menggenapinya itu apa? Banyak orang kata menggenapi aja nggak ngerti. Menggenapi itu yang dimaksud Taurat itu aku. Udah ya, habis ini udah nggak ada lagi gitu loh. Kalau ada penggenapan, nanti akan lahir Mesias. Lalu Mesias lahir. Masih berlaku enggak lah, ada lagi. Nah, itu loh artinya penggenapan. Ngerti ya? Jadi Yesus datang menggenapi Taurat. Ya udah habis itu ada lagi enggak? Enggak ada, udah enggak berlaku. Hari itu Tuhan Yesus berkata itu karena Yesus belum mati di kayu salib. Setelah mati di kayu salib, sebab dengan matinya dia di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturannya. Efesus 2 ayat 15 tampilkan. Kita baca ya, biar orang dipikir saya ngarang-ngarang atau anti persepuluhan, anti Taurat, tidak. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tapi yang aneh ya, ada yang ngotot lagi sama saya gini, itu Pak dibatalkan itu untuk itu loh Pak, supaya keduanya menjadi satu manusia baru. Persepuluhan gak dibatalkan loh, gimana sih kalimatnya dibatalkan. Orang akal budinya udah hilang kalau udah gelap mata. Ya. Untuk memperlengkapi, coba ditampilkan. Galatia 5 ayat 4. Ditampilkan.
Dibaca ini berulang kali nanti di rumah. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih. Jelas gak? Orang masih belain Taurat, kamu berarti di luar Kristus sudah. Gak selamat kau. Jelas ini ayatnya. Masih ngotot terus. Berarti kau di luar Kristus, sudah titik. Di luar kasih karunia hidupnya. Gitu loh. Ayatnya itu gak usah sekolah sampai doktor, saudara. Saudara sekolah sampai SD aja baca ini tahu. Iya gak? Heran masih ngotot terus. Ada orang yang ngotot, saya biarin aja. Makanya saya punya rumus kan. 1 tambah 1 3, ya gitu aja udah. Habis percuma, sederhana aja nggak bisa. Heran. Jadi Taurat itu sudah tidak dipakai, ya. Ini kita lagi ngapain sih dari tadi? Mengumpulkan fakta. Koheren nggak? Koheren tuh ceritanya. Nah, jadi kalau persembahan yang benar bagaimana? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang terakhir kan? Bukan yang awal, yang terakhir yang berlaku. Apa itu? Nah, perjanjian baru ceritanya. Yang mana setelah Tuhan Yesus mati. Bukan sebelum itu setelah mati dibatalkan semuanya. Kan begitu. Nah, makanya persembahan yang benar itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Coba ya dibaca ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang benar mempersembahkan apa? Tubuh kita. Sebagai persembahan yang, jangan persembahan yang mati loh. Persembahan yang hidup. Tapi jangan hidup sembarangan. Yang hidupnya bagaimana? Nah, baca itu begitu caranya. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuhmu itu, hidupmu itu. Tapi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang benar itu begitu. Sejati di situ dipakai kata logikos. Ibadah yang sejati. Sejati ini dipakai kata logikos. Teks aslinya, bahasa Yunani. Logikos, yang logik. Ibadah yang logik tuh begitu. Kamu tuh gak logik. Tuhan kau kasih ini, kasih itu. Gak logik banget. Memang Tuhan butuh apa semua itu? Nabi Yesaya sudah kasih tahu loh padahal. Yang ku kehendaki bukan persembahan. Tapi belas kasihan. Clear. Memangnya Tuhan butuh persembahan. Kambing, domba, lemak-lemaknya mau dimakan Tuhan apa? Enggak butuh. Yang dibutuhkan Tuhan itu belas kasihan. Kau tuh punya belas kasihan enggak sih? Itu loh yang dibutuhkan. Itu logis banget. Banyak orang tuh enggak logis. Ngusir setan pakai garam lagi. Emang setan takut garam? Orang yang takut garam itu yang tekanan darah tinggi, bukan setan. Wah, aneh-aneh. Bikin semprotan lawan setan. Waduh. Logikos, saudara. Yang logik, yang acceptable, yang diterima oleh Tuhan, yang reasonable, yang masuk akal. Itu maksudnya, yang dimaksud sejati ini. Banyak orang penyembahannya sama Tuhan gak masuk akal. Dipikir Tuhan suka lemak. Kan di kitab Torah disebut itu lemak-lemak kesukaannya Tuhan itu. Tuhan kok suka lemak ya? Jangan harafiah gitu. Maksudnya kau jangan makan lemak, itu haram. Maksudnya apa? Kau taat gak sama perintah itu? Diperintah aja gak taat.
Makan aja nggak taat apalagi yang lain. Banyak yang tersinggung loh kalau saya ngomong tuh. Ya gitu. Kesukaanku lemak Pak gitu. Aduh. Ya, yang acceptable. Makanya di perjanjian baru itu semuanya logikos. Ada nggak sih haram halal? Nggak ada. Emangnya kau makan lemak terus berdosa itu? Enggak. Apa yang masuk lewat mulut tidak bisa menajiskan hati kita. Nggak bisa, nggak pengaruh. Tetapi tidak semuanya berguna. Ada yang merusak, ada yang berguna kan? Nah, kalau kita makan sembarangan lemak, lemaknya nggak menajiskan. Yang menajiskan itu kenapa kamu terikat? Beda lagi tuh ceritanya. Bukan barangnya, bukan fisiknya. Kenapa kau terikat? Udah tahu itu bikin jantung mampet. Kenapa kau terikat? Hal kecil aja kau nggak bisa dipercaya, apalagi hal besar. Itu loh maksudnya ya. Makanya orang kalau deket-deket saya takut makannya. Enggak lah, kalau sedikit kan enggak apa-apa. Tapi kalau banyak ya jangan lah. Ya, suami-suami, istrinya ingetin suaminya. Pah, kau makan banyak amat Pah lemaknya. Kau udah bosan sama aku? Mau cepat mati maksudnya? Jangan dong ya. Jangan, kita harus umur panjang, sehat untuk Tuhan. Amin ya. Bagaimana mau ngasih persembahan kepada Tuhan, diri sendiri aja yang nggak benar hidupnya. Emang Tuhan mau sama orang nggak benar? Makanya kita harus jaga hidup kita itu hidup kudus, tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Sehingga kalau kita persembahkan kepada Tuhan, itu dia. Persembahkan tubuhmu yang hidup, yaitu hidup yang kudus dan yang berkenan. Menyenangkan maksudnya, menyenangkan Tuhan. Ini, jadi persembahan yang benar, itu mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Yang hidupnya kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 2-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rajin ke gereja tapi duniawi banget gitu. Ya percuma apa yang dipersembahkan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindsetnya itu loh dirubah. Jangan kayak orang dunia ini. Akal budinya dirubah, mindsetnya. Ya, berubah karena apa kira-kira? Iman timbul oleh pendengaran. Berubahnya karena apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya pengertian yang benar sangat amat penting. Sebab itu yang mengubah. Firman ngawur-ngawur, enggak berubah orangnya, percaya deh. Sampai hari ini masih ngusir setan pakai garam. Padahal setan enggak usah pakai garam. Setan lihat kita aja dia lari terbirit-birit. Kan gitu harusnya. Begitu harusnya ya. Nah, sehingga apa? Kita disuruh berubah mindset kita supaya apa? Itu ada semua di situ jawabnya. Sehingga kamu dapat membedakan, mendeteksi, membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa membedakan, oh yang ini kehendak Allah nih, yang ini bukan nih, gitu loh. Sehingga kita bisa membedakan yang ini benar nih, yang ini salah nih. Makanya 7 natur kebenaran itu mengubah mindset. Berubahlah akal budimu. Supaya kita bisa membedakan ini kehendak Allah nih. Kehendak Allah yang seperti apa? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kita mau mempersembahkan kepada Tuhan yang benar, persembahan yang benar, kita harus berubah akal budinya. Supaya kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Supaya hidup kita menyenangkan Tuhan, berkenan. Emangnya hidup kudus gak pakai akal? Hidup kudus juga pakai akal. Pakai hati juga. Alkitab itu jelas loh padahal. Siapkan akal budimu. Baru berapa ayat kemudian, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Pakai akal budimu itu kalau mau hidup kudus. Tapi jangan cuma akal budi, hatinya juga. Seluruh hidup kita kudus. Gitu. Ada orang yang cuma pakai otaknya aja. Ada orang yang pakai perasaannya doang gitu, nangis-nangis. Gak bisa. Seluruh hidup kita ini harus hidup kudus itu. Seluruhnya pikiran, perasaan, keinginannya pun kudus. Gitu maksudnya. Ada amin saudara? Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan di hari itu ya, kalau orang mempersembahkan sesuatu, persembahan, pergi kemana mereka? Ke kota Yerusalem. Ke bait Allah, membawa persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Itu di zamannya Tuhan Yesus loh. Tapi Tuhan berkata apa? Ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria itu di mana ya? Ya, kita baca di Yohanes pasal 4. Mulai ayat 6, coba kita baca perlahan ya saudara ya. Ingat ya, ini yang kita lakukan ini sedang mengumpulkan fakta. Oke, Yohanes pasal 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ini 12 malam apa 12 siang? Ya pasti siang, masa malam-malam duduk di sumur. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku. Saudara tahu orang Samaria? Orang Samaria itu ya, di zamannya setelah Salomo kan Israel pecah tuh. Israel di utara, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang di utara disebut kerajaan Israel, yang di selatan disebut kerajaan Yehuda. Yang di selatan ibu kotanya Samaria. Yang di selatan ibu kotanya Yerusalem. Akhirnya diserang oleh Asyur, betul? Yang di utara, kalah, Samaria jatuh. Semua penduduk Samaria dibawa ke Asyur. Kota Samaria didrop oleh bangsa Asyur dan bangsa-bangsa sekitarnya. Jadi penduduk aslinya habis, ya mungkin ada tinggal beberapa. Akibatnya orang Yahudi, orang Samaria ini, bukan orang mereka. Minimal campuran, betul nggak? Benci banget. Makanya kalau orang Yahudi lihat orang Samaria, tujuannya ke situ pun nggak mau lewat situ, muter dia. Seolah-olah najis gitu, seolah-olah. Iya, waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub jam 12 siang. Lagi panas-panasnya. Makanya Tuhan berkata, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nah, perhatikan baik-baik nih. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Aneh nih. Gitu. Seorang Samaria, kalau baca Alkitab ada kurung, itu ada kurungnya kan? Kurung itu artinya itu bukan teks asli Alkitab. Itu tambahan catatan. Ya. Makanya kalau ketemu kurung, itu dalam teks asli nggak ada. Makanya kalau saudara ketemu setan jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Itu dalam kurung. Jangan percaya itu. Kita ngusir setan itu nggak pakai puasa dulu. Masa orang waduh ntar ya aku puasa dulu seminggu. Mati dia. Nggak ada begituan. Dalam kurung itu artinya. Ya catatan tambahan aja lah, asal tahu aja gitu. Ya. Ketemu langsung dalam nama Yesus. Itu langsung selesai urusannya. Wah, kalau puasa dulu, aduh. Orang lagi berantem suami istri, ntar ya saya puasa dulu. Mau doain puasa dulu. Ya, oke, ini dalam kurung nih penjelasannya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria zaman itu. Ya.
Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Kalau kamu tahu siapa aku gitu kira-kira ya. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan ini gak ngerti, saudara. Perempuan ini bilang gini, kamu gak punya timba kok mau kasih aku air hidup. Dari mana air hidupnya gitu. Nah, terus perhatikan kata perempuan ini ayat 12-nya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Artinya perempuan Samaria ini orang apa? Orang Israel. Dia bilang bapa kami Yakub, ya kan? Cuma jadi orang Samaria. Itu. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, ini luar biasa ini perkataan ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara kalau baca Alkitab ingat ya, ada yang harafiah, ada yang figuratif. Ini figuratif enggak? Ada air mengalir dari diri kita. Figuratif, air hidup, firman, kebenaran, kasih. Bayangin kalau ada orang yang mikir, air keluar lu nanti bercucuran gitu. Kayak pancuran gitu. Kacau balau deh. Ya. Nah, ayat 15-nya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini mikirnya harafiah terus, saudara. Benar gak? Kalau aku minum itu sekali ya gak perlu nimba lagi selamanya. Enggak ngerti mereka itu. Orang Yahudi itu cenderung harafiah. Makanya mereka melakukan hermeneutik harafiah. Makanya mereka menganggap Tuhan Yesus berkata apapun harafiah seolah-olah. Enggak ngerti mereka. Baca aja Alkitab, ayat apapun sama tuh. Tuhan Yesus lagi bicara apa gitu, dia bilang, dipikir beneran gitu. Dagingku benar-benar makanan, orang Yahudi, kanibal gitu. Aduh, ini payah nih. Makanya kita beruntung belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu ya. Oke, kita lompat saja langsung ke ya. Ayat 20. Perempuan ini berkata gini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah itu dia. Persembahan hari itu, kalau orang Samaria dibawa ke gunung Gerizim. Kalau orang Israel, Yahudi dibawa ke Yerusalem. Persembahan yang benar hari itu. Tapi kata Tuhan apa? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem, bukan. Nah, ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mesias lahir dari bangsa Yahudi maksudnya itu. Nah, ayat 23-nya baru jelas. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Begitu, saudara. Ya. Persembahan yang benar itu bukan fisik bentuknya, tapi non fisik. Makanya persembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, bukan. Bukan persepuluhan, bukan kambing, domba itu, bukan. Tubuh kita yang hidup, yang hidupnya kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang logis. Itulah persembahan yang benar, yang diterima oleh Tuhan. Acceptable. Gitu. Jelas ya? Nah, di dialog berikutnya Tuhan Yesus berkata gini, perempuan itu berkata gini, Mesias itu akan datang. Tuhan berkata gini, akulah dia. Jelas Tuhan mengaku Mesias. Makanya mulai hari itu,
mulai Tuhan berkata dengan perempuan Samaria itu, persembahan yang benar bukan bentuknya fisik. Persembahan yang benar yang tidak kelihatan seluruh tuh hidup kita. Hidup kita juga kelihatan, apa yang ada di dalam kan kelihatan luarnya juga. Kalau seseorang kaya raya tapi pelit gitu, nah itu gak jadi persembahan juga. Katanya bukan fisik Pak, iya tapi kepelitan itu adanya di dalam. Makanya mempersembahkan itu bukan soal angka. Ketika kita mempersembahkan hatinya tulus benar-benar, itu persembahan yang benar. Harus dengan hati yang tulus, ikhlas, dan harus dengan pengertian yang benar. Ini memang milik Tuhan. Tidak pantas aku berpikir aku itu baik. Wah aku baik tuh. Gitu. Ada orang yang begitu. Ada. Wah itu, aku sudah baik tuh sama Pak Wigno tuh. Ada yang begitu, ada. Saya bilang, aduh, kau nggak ngerti ya. Kita itu nggak perlu dibaik-baikin. Kau baik sama Tuhan aja. Aneh. Tuhan Yesus ngajarin kalau kamu ngasih tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Malah cerita sama orang-orang. Nggak usah kasih persembahan di gereja ini. Kalau cerita-cerita begitu. Itu persembahan yang tidak benar itu. 1 triliun juga nggak ada gunanya. Kalau mempersembahkan itu dengan pengertian yang benar. Ini untuk Tuhan. Nah kan mantep. Ada amin saudara? Nah, kalau nggak mempersembahkan uang juga nggak apa-apa kok. Tapi hatiku ku persembahkan Tuhan. Makanya pilar kedua gereja mula-mula. Tubuhku bait Allah. Kita semua tubuhnya bait Allah nih. Artinya roh Allah ada dalam diri kita. Artinya kita anggota rumah Allah. Artinya kita semua keluarga. Nah, mantep kan? Enak. Hidup sekali aja kok nggak enak. Jangan aneh-aneh deh. Gitu ya. Oke. Persembahan yang benar sesungguhnya yang diinginkan Tuhan itu yang itu. Bukan yang fisik. Tapi yang fisik perlu kita lakukan sebagai bukti juga. Bahwa kalau kita punya banyak ya harus menanggung pekerjaan Tuhan. Bahwa kalau kita punya banyak ya harus jadi berkat bagi sesama. Iyalah, inti segala hukum kan hukum kasih. Hukum kasih itu seperti itu. Jadi ya kita harus tahu persembahan yang baik itu yang seperti apa. Yang benar di hadapan Tuhan. Yang diterima Tuhan. Percuma kita mempersembahkan sesuatu tapi Tuhan gak terima. Kata Tuhan, moh aku. Apa itu? Bahkan Tuhan bilang begini, aku benci persembahanmu itu. Benci malah. Sebab kamu mempersembahkan sesuatu tapi hatimu tidak adil. Tidak mengasihi sesama. Keras. Begitu. Waduh. Sebenarnya Alkitab itu kalau kita kumpulkan secara utuh ya. Utuh, murni gitu ya. Sangat jelas. Ya Tuhan. Itu. Mantap. Kalau kita makin dewasa ya, dari waktu ke waktu makin dewasa, makin mengerti ya. Kita akan makin damai sejahtera hatinya. Sama orang yang menyakiti kita gitu, kamu belum ngerti sih. Gitu. Bukannya gini, kesel aku sama dia. Enggak gitu. Itu artinya kita juga belum mengerti. Kalau kita udah mengerti gitu, hidupku ini adalah persembahan. Siapa yang mau ngarang lagu, judulnya Hidup Ini Persembahan. Bukan cuma kesempatan, persembahan. Ayo hidup persembahkan untuk Tuhan. Pemazmur berkata begini, di pagi hari ku atur persembahanku. Waduh. Wah, pemazmur. Di pagi hari ku atur persembahanku. Nanti doa pagi yang hari apa itu ya, nanti ada itu. Biasakan saudara di pagi hari ketika kita bangun masih segar. Ku atur persembahanku Tuhan. Hidupku ini untuk Tuhan, ini untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Diatur. Jangan berpikir fisik ya. Tapi untuk gambaran berpikir fisik boleh sih. Untuk gambaran doang. Bisnisku ini milik Tuhan. Ku persembahkan untuk Tuhan. Waktuku ini untuk Tuhan. Hartaku ini untuk Tuhan. Gitu. Tapi itu fisik ya. Yang non fisik. Tuhan, dulu aku kasar sekali Tuhan. Ku kunci mulutku Tuhan. Biar gak kasar. Ku persembahkan untuk Tuhan. Mulai pagi ini. Nah, persembahan yang begitu yang Tuhan berkenan.
Di pagi hari ku persembahkan, ku atur persembahanku. Coba deh. Tadi pagi jam berapa ya? Jam 4 kali. Saya bangun. Saya mulai terbiasa bangun pagi loh, padahal tidurnya kurang tuh. Jam 4 bangun, Tuhan. Saya masuk ke kamar kerja saya langsung. Aduh Tuhan, hidup ini sebenarnya luar biasa loh. Hidup ini luar biasa loh saudara. Gak tahu ya saudara merasa gak sih? Kita punya Tuhan, rumah Tuhan tubuh kita ini. Di pagi hari ku atur persembahanku Tuhan. Ini. Di masa depan ku atur nanti ku persembahkan untuk Tuhan yang itu kalau sudah jadi. Ini. Banyak rencana untuk Tuhan. Begitu saudara. Ada amin ya. Lupakan aja itu teman-teman yang suka ngomongin lah ini. Enggak apa-apa. Dia saudara kita juga kok. Sama-sama kita gandengan tangan nanti. Sama-sama benar. Sama-sama masuk surga. Sama-sama dewasa. Enak. Hidup ini menarik loh sebenarnya. Ya, asal kita mau memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Kita sudah kumpulkan fakta-fakta Alkitab tentang persembahan. Nah, barulah dibalik. Apakah yang kita kumpulkan tadi itu benar? Ya kan sesuai fakta. Koheren gak dari tadi? Oh iya, koheren ya. Progresif. Dengan berjalannya waktu, persembahan yang hebat itu bukan yang fisik. Yang non-fisik. Tapi persembahan fisik tetap ada. Ya kan, misalnya kalau di gereja ada persembahan kolektor misalnya. Ya tetap perlu, nanti gereja nggak bisa bayar listrik. Tetap perlu dong ya. Tapi yang lebih penting itu hati, pikiran, hidup kita sehari-hari. Itu yang lebih penting. Persembahan yang benar, cuma 2 cirinya. Yaitu tadi, persembahkan hidupmu yang kudus dan yang berkenan. Udah itu aja. Itu ceritanya jadi panjang, kudus saja panjang kan. Berkenan itu menyenangkan Tuhan itu panjang sekali. Kalau seseorang masih datang kepada Tuhan, Tuhan ku persembahkan ini Tuhan. Tolong dibalas ya Tuhan. Itu bukan persembahan saudara. Itu dagang. Sama Tuhan aja berani dagang banyak orang. Luar biasa ya sesatnya ya. Tuhan, ku persembahkan hidupku. Semuanya. Itu bukan berarti dikasih gereja, bukan. Seluruh bisnisku Tuhan, terus dikasih gereja, bukan. Bisnis itu lakukan supaya sukses. Tapi ingat, untuk kemuliaan Tuhan. Untuk dukung pekerjaan Tuhan sebagian, untuk didik anak, untuk menolong yang sesama. Jadilah berkat. Jadilah cermin yang memantulkan sinar terangnya Tuhan. Terangnya yang ajaib. Begitu mestinya. Persembahan yang benar, saudara. Mulai sekarang kita sudah tahu ya, kalau mempersembahkan jangan hitung-hitungan. Yang lebih penting adalah hidup kita, bukan soal uang atau fisik. Itu yang lebih penting, saudara. Saya harap sesi ini bisa memberkati banyak orang sampai ke ujung bumi. Biar orang terbuka gitu, iya juga ya. Gitu. Ya, amin saudara. Bagaimana orang mau mempersembahkan dengan benar kalau nggak cinta Tuhan? Nggak mungkin. Tidak mungkin saudara. Makanya akhir-akhir ini kan kalau saya khotbah kan saya tekankan pakai perasaan juga saudara. Pakai perasaan juga. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Bapak dan Ibu dipersilakan jika ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Sebentar, menunggu pertanyaan. Ini kan 7 natur kebenaran nih. Persembahan yang benar itu ada faktanya. Bukan di pikiran aku sudah persembahkan kepada Tuhan. Bukan, ada faktanya. Mana faktanya engkau mempersembahkan diri sama Tuhan? Hidupmu sudah kudus belum? Sudah berkenan belum? Waktumu diberikan ke Tuhan enggak?
Hartamu dikasih Tuhan nggak? Faktanya harus ada. Yang kedua, koheren nggak itu persembahan? Artinya cuma di gereja doang ngasihnya. Di luar gereja masih hidupnya masih kudus nggak? Koheren harus seluruh hidup ini. Pragmatis jelas, dampaknya positif kan? Utuh nggak? Persembahannya itu utuh nggak seluruh hidup? Apa cuma 10%? Seluruh hidup kita nggak? Utuh nggak? Beneran nggak murni dari hati? Persembahannya itu orientasinya kekekalan, bukan di bumi. Kalau di bumi itu gini loh, ku kasih ini Tuhan barikin 100 kali, itu untung di bumi namanya. Untung itu di surga, terus dalam rangka mengasihi atau dalam rangka ketakutan ngasihnya. Persembahan hidup itu dalam rangka mengasihi. Aku hidupnya, hatinya itu meluat kasih. Jadi terhadap sesama, terhadap Tuhan, oke semuanya. Ya, ada pertanyaan? Angkat tangan. Sambil menunggu Pak, mungkin saya ada yang bertanya lewat WA ya Pak ya? Oh boleh, silakan. Oke, Shalom. Perkenalkan saya Anjay Silalahi, mau bertanya. Saya pernah mendapat uang dari seseorang dan gembala saya melihat. Setelah hari Minggu, dia tidak melihat nama saya di kotak perpuluhan. Dia mendekati saya dan berkata, kenapa kau nggak memberikan perpuluhan? Bagaimana menanggapi gembala seperti itu Pak? Ini persepuluhan terus nih. Sebenarnya khotbah-khotbah seperti ini juga untuk para gembala sih sebenarnya. Supaya para gembala itu jangan begitulah. Persepuluhan terus yang diuruti. Emang gak ada yang lain ya? Di otak itu ada yang lain gak sih sebenarnya? Kalau ada jemaat gak ngasih ya gak usah ditagih-tagih kayak nagih hutang gitu. Jemaat itu harus dibuat dewasa. Biarlah masing-masing memberi dalam kerelaannya. Kan gitu kata Alkitab. Gak ngasih juga gak usah dihakimi. Siapa tahu lagi butuh. Kan kita gak tahu. Jadi jangan, oh itu gak ngasih tuh. Meskipun gak negur aku tahu. Ku ingat-ingat aja dia. Loh, kan setiap orang siapa tahu mamanya lagi sakit. Anaknya lagi bayar uang pangkal kuliah. Aduh, gembala seperti itu harus belajar. Kita semua juga harus belajar sih. Ya, saya cuma sarankan begini untuk yang nanya ini, Bapak ini, dengerin terus khotbah di tempat kita meskipun online. Supaya makin hari makin mengerti, makin dewasa rohaninya. Gitu. Untuk Pak Gembala ya kita nggak bisa kasih tahu bagaimana. Oke. Ada lagi Pak. Shalom, selamat pagi. Saya mau bertanya, ada tertulis bahwa kita ini adalah anak raja dan keturunan Israel rohani. Apakah ini berarti semua berkat-berkat Israel dan Bapak Abraham adalah milik kita? Terima kasih. Sayang sekali tidak disebutkan ayatnya. Ayatnya ada di mana itu? Bahwa kita Israel rohani, bahwa apa tadi? Anak raja. Di mana adanya? Kalau kita anak Bapa di surga, iya benar. Bapa di surga raja, ya benar juga sih. Anak raja benar juga berarti ya. Tapi konotasinya, konteksnya mengarah kepada kemakmuran. Ya. Jadi ya dengerin aja yang tadi sesi sebelumnya. Kita itu disetting supaya kita jadi anak Bapa di surga. Bukan soal kekayaan materi. Soal hidup yang berbuah-buah 100 kali, 60 kali, 30 kali itu soal hidup. Hidup yang berbuah-buah. Bukan soal kekayaan materi. Ya. Meskipun kita bisa kaya raya, bisa aja kenapa enggak. Tapi hidupnya harus berbuah-buah. Jangan udah kaya raya makin busuk hidupnya. Nah, kalau itu binasa nanti, jangan. Begitu. Yang ketiga Pak, Ya. Shalom, selamat siang Pak Pendeta. Kenapa persembahan kain tidak diterima Tuhan? Apa penyebabnya Pak? Saya Pak Flahos dari Manokwari. Terima kasih Pak Pendeta. Wah, Pak Flakos bisa pasti sedang nonton nih.
Kenapa suatu persembahan ditolak oleh Tuhan? Ya, ini contohnya Kain. Kalau ada persembahan yang ditolak oleh Tuhan karena apa? Tuhan tidak berkenan kan? Karena apa? Bukan karena jenis persembahannya. Oh, yang satu tumbuh-tumbuhan, yang satu hewan. Bukan. Bukan. Pasti karena hatinya Kain kotor. Pasti. Ketahuannya apa? Ketahuannya setelah Kain tidak diindahkan, dia panas hati. Ketahuannya lagi apa? Ketika ia panas hati ditegur oleh Tuhan. Kain, Kain, kalau kamu panas hatimu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Harus menguasai panas hatinya itu, enggak boleh. Tapi Kain bablas terus, dibunuh adiknya sendiri. Memang enggak pantas dia mempersembahkan itu. Hatinya kotor. Nah makanya kita harus hidup kudus. Supaya apa? Persembahan kita yang hidup berkenan kudus tadi diterima Tuhan. Kalau enggak percuma ditolak Tuhan. Oke, Pak, yang keempat. Selamat siang Pak Wiknyo. Kalau memberi persembahan yang benar-benar baik dan puasa setengah hari, boleh nggak Pak? Makasih ya Pak. Ya boleh, masa ngasih persembahan yang baik nggak boleh. Mau puasa mau enggak boleh. Yang penting adalah hatinya benar-benar cinta Tuhan. Tidak ada motif lain, itu aja. Yang penting, ya. Udah habis Pak. Habis? Habis Oh, Pak. sekarang Bapak yang dan ada Ibu, di coba yang hadir. Yang hadir, Yang hadir. silahkan jika ada pertanyaan. Silakan. Oh dari YouTube ada? Silakan, dibacakan. Cek. Ini pertanyaan dari Pak Willy Ponto. Pertanyaannya seperti ini. Dari dalam Matius 23 ayat 23 saya bacakan ya Pak ya. Ya. Di dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Pertanyaannya seperti ini Pak. Apakah adas manis dan jintan sejenis tanaman atau rempah-rempah Pak? Pertanyaannya apa? Apakah adas manis dan jintan sejenis tanaman atau rempah-rempah dan layak untuk perpuluhan gitu Pak? Oh jenisnya. Iya Pak. Saya sebenarnya adas manis itu saya nggak tahu persis sebenarnya. Tapi itu jenis dari bukan hewan udah pasti. Itu pasti bukan hewan. Itu jenis rempah-rempah. Betul. Bumbu-bumbu kali ya. Bumbu-bumbu. Jadi itu intinya tapi bukan di situ intinya. Intinya itu Tuhan sedang marah orang yang rajin, agamanya rajin, bikin bayar persepuluhan terus. Tapi yang penting nggak dilakukan. Itu kalau zaman sekarang itu ya orang rajin ke gereja, rajin datang ke sini seminar. Tapi yang penting nggak dilakukan. Mengasihi istri nggak dilakukan. Mengasihi yang lain. Yang enggak aja. Ayo, yang penting harus dilakukan ya. Ini titipan para istri soalnya. Oke. Ada lagi yang dari YouTube? Oke, cukup. Ya, sekarang baru ada yang hadir. Silakan. Selamat siang Pak Wiknyo. Selamat siang. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 kan disuruh Adam mengusahakan. Maksudnya itu mengusahakan apa, dan untuk zaman kita sekarang ini kita disuruh usahakan apa sama Allah gitu. Baik. Terima kasih. Baik. Di zaman itu waktu Adam baru diciptakan tentu saja belum ada mall. Belum ada gedung-gedung, belum ada gereja. Yang ada cuman tanaman-tanaman, alam semesta, dan juga hewan-hewan ya. Nah, mengusahakan apa? Di situ ada ceritanya, membudidayakan juga. Artinya Adam menguasai alam, mengatur semuanya supaya teratur untuk Tuhan. Itu artinya. Hari ini aplikasinya, kita harus berkarya semaksimal mungkin untuk Tuhan. Kalau misalnya bidangnya pertanian, kita usaha
punya kebun besar gitu, manfaatkan itu tanah seefisien dan seefektif mungkin. Jadi panennya biar sebanyak mungkin. Dicari teknologinya. Hasilnya itu kita bersyukur sama Tuhan. Itu aplikasinya hari ini. Makanya saya dari dulu sebenarnya penasaran ya, bagaimana menanam suatu tanaman. Satu tanaman segini, saya pernah lihat tuh, tapi itu Israel. Satu tanaman aja gini, tapi jeruknya banyak banget, buah. Waduh, ini kalau bisa ya, tanah di kampung istri saya kan gede itu. Wah, saya tanamin itu semua kayak Eden. Penuh dengan macam-macam kan mantap ya. Tapi itu ada teknologi, ularnya matiin. Ular berani keluar, tangkap, matiin, masak. Oke, ya. Ada lagi Pak? Ada lagi silakan. Ya. Shalom Ya. Pak Wiknyo, apa perbedaan lahir baru dan manusia baru? Mohon maaf melenceng ya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya sama saja, istilahnya saja yang beda. Lahir baru itu artinya ada manusia yang baru. Masa lahir baru manusianya lama terus? Namanya juga lahir baru ya, manusia barunya ada. Itu. Cuma istilah. Anggap saja sama. Ibu, ada lagi? Ya, silakan Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak mau tanya, kan ini kan saya mau lihat bahwa persembahan Habel sama Kain itu kan beda ya. Pertama-tama saya pikir tadi kan jenisnya, kemudian ternyata bukan. Tapi pengertian saya selama ini bahwa hubungannya dengan persembahan Pak. Kan Habel itu kan kasihnya kan hasil ternak. Ada darah yang tertumpah. Kemudian di Taurat itu juga ada korban bakaran, korban bla 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 bla. Terus itu juga ada darah yang tumpah. Kemudian zamannya masuk ke Tuhan Yesus, yaitu darah Yesus yang tertumpah. Untuk zaman saat ini, sekarang ini aplikasinya, darah itu apa gitu ya untuk kita berikan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Itu Baik. saja. Baik. Yang pertama perlu digarisbawahi, yang tadi itu persembahan ditolak bukan karena jenisnya. Kalau karena jenisnya ya kasihan dong Kain. Kain kan petani. Ya mau mempersembahkan apa? Ya hasil buminya. Lagi pula di kitab Taurat ternyata persepuluhan itu hasil bumi juga. Enggak masalah sih, bukan itu. Ya. Tapi tadi pertanyaan yang berikutnya apa tadi? Oh, darah ya. Oke. Kita tahu ternyata sekarang Alkitab mencatat tuh di dalam darah itu ada hidup. Nah, dan kita tahu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib kan? Karena darah Yesus maka keselamatan terjadi, tersedia untuk seluruh dunia. Hubungannya itu saja sekarang. Untuk pribadi. Karena Tuhan sudah mencurahkan darahnya, kita mau menerimanya atau tidak. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Selamat. Itu maksudnya. Oh oke. Pengakuan dosa itu kalimatnya boleh apa saja. Darah itu simbol dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau dulu darah domba beneran, kalau sekarang yang sudah terjadi darah domba Allah, anak Allah. Jadi sekali untuk selamanya. Itu saja sih simbol darah Yesus itu keselamatan. Penebusan dosa maksudnya. Ya. Baik Pak, ada lagi Pak. Kapan terjadinya lahir baru? Nah, kalau kapan terjadinya lahir baru, ini bukan proses instan. Kan nggak ada orang berubah mendadak. Tuhan besok aku mau lahir baru, tidur, terus bangun ding udah jadi orang baru. Ya enggak lah. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Berapa ayat, berapa pasal? Ya banyak, nggak tahu berapa. Udah 50 kali baca Alkitab aja nggak berubah orang. Bukan tergantung berapa banyaknya. Apakah orangnya mau bertobat atau tidak. Kalau orang mau mematikan manusia lamanya, berusaha sungguh-sungguh, pasti dia lebih cepat daripada orang yang santai-santai. Cuma kapan itu lahirnya, tidak diketahui karena ini non-fisik ya. Kalau fisik kan kelihatan, kalau non-fisik gak kelihatan. Tapi saya percaya orang mengalami perubahan pelan-pelan. Sehingga orang yang bersangkutan juga gak merasa, orang lain yang berasa. Setelah 10 tahun gak ketemu gitu, kok dia berubah ya sekarang.
Nah, ya berarti berubah tuh. Cuman titik di mana lahir barunya, nah itu yang kita nggak bisa definisikan. Yang tahu adalah Tuhan sendiri. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi Pak, ini sekedar usulan aja sih Pak. Kalau boleh, seminar lanjutan seperti ini kita lakukan via daring atau Zoom. Terima kasih ya Pak, Tuhan berkati kita semua. Oke, baik. Sebenarnya Zoom lebih bagus memang. Saya lagi berpikir ya, seminar itu bukan YouTube streaming satu arah. Tapi satu arah begini sekaligus kalau ada yang nanya ya, dia pakai Zoom Connect itu tampil di layar wajahnya. Jadi langsung tanya, langsung interaktif. Kan enak. Itu udah lama saya mikir itu. Sejak awal COVID itu saya udah mikir nanti begini nih. Sampai hari ini belum sempat eksperimen. Saya lihat-lihat kok orang-orang gak ada yang buat juga ya, kenapa ya? Saya mau buat. Bahkan saya pernah ceritakan, nanti kalau saya khotbah, saudara, pada mulanya bla bla bla, ada kotak di situ yang nerjemahin langsung. Misalnya dalam bahasa Mandarin, di situ langsung. Jadi saya bla bla langsung, real time tapi langsung. Kan enak ya, mantap ya. Nah gitu. Sebelah kirinya avatar. Mau bahasa apapun bisa kalau itu avatar itu. Otomatis nggak perlu gini nggak perlu. Avatar AI, dia bahasa apapun bisa. Gitu. Ya, itu ide yang bagus tuh. Cuma nanti kita pelajari ya. Terima kasih masukannya Bapak Ibu. Baik, ada lagi nih Pak. Siang Pak, mau tanya Pak, kalau Tuhan Yesus pernah bilang bahwa jika kehidupan agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi, maka titik. Nah, mengenai ini mohon relasinya dengan pembatalan hukum Taurat. Oke, baik. Tuhan Yesus berkata begini, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi ahli Taurat, kamu gak masuk surga. Itu terjemahan hidup keagamaan itu agak kurang tepat sih. Seolah-olah ritual kan? Bukan. Itu dikaiosune teks aslinya. Bahasa Yunaninya dikaiosune. Dikaiosune itu artinya, kalau mau diartikan secara kontekstual, perbuatan. Perbuatan akan kebenaran. Kalau kamu hidupnya gak lebih benar dari orang Farisi, kamu gak masuk surga. Gitu. Lah memang iya. Orang Farisi kan gak membunuh, gak berzina ini. Lah orang Kristen kok malah membunuh, berzina, ya gak masuk surga kalau gitu. Harus lebih tinggi dari itu. Saya kalau orang Farisi lihat lawan jenis masih mengingini tapi diem-diem kan orang gak tahu. Tapi kalau kita gak boleh. Gak pernah kita lihat lawan jenis lalu mengingini, gak ada. Hidup kudus tuh begitu. Apa yang tidak kelihatan dilihat Tuhan juga. Nah, makanya kita mesti hati-hati karena Tuhan bisa lihat apa yang ada di hati kita. Ya. Jelas gak ya? Dikaiosune. Kita harus lebih benar memang. Nah, Taurat dibatalkan memang. Kenapa? Karena kita harus lebih benar dari Taurat. Dari orang Farisi dan ahli Taurat. Harus lebih benar, harus di atasnya jauh. Makanya di zaman perjanjian lama tidak ada perintah dari Tuhan kamu harus sempurna, enggak ada. Tapi di perjanjian baru kamu harus sempurna. Seperti Bapamu yang di surga sempurna. Di perjanjian baru lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Di perjanjian lama enggak ada. Enggak ada begituan. Daud mau ditombak sama Saul kan, main musik dia. Main musik, kecapi, roh jahatnya meredup. Mungkin pengen dengar kali ya. Cering. Tapi berapa lama kemudian ngamuk lagi. Daud main lagi, enggak lari dia tunggang langgang. Kalau enggak mati ditusuk. Hari ini enggak bisa begitu. Dalam nama Yesus kau pasti kalah. Gitu. Nah itu bedanya. Selesai Pak, ini Habis. udah habis. Ada Oke. lagi Bapak Ibu di Kalau sini? ada lagi 1 atau 2 lagi boleh. Di yang hadir. Silakan. Oh yang dari YouTube Pak. Ada lagi? Oh dari YouTube, silakan. Bukan dari YouTube. Dari pribadi, Pak. Oh pribadi. Oh, iya. Hahaha. Silakan. Pak izin Pak, mau nanya. Mengenai perpuluhan ya Pak, tentu jadi pro dan kontra sejauh ini ya Pak. Saya pernah lihat satu podcast di TikTok. Dia bilang kayak gini, ternyata
kalau perpuluhan itu orang Yahudi sendiri sudah tidak melakukan. Udah 2000 tahun, Pak. Dan ternyata kalau saya dengar dari podcastnya bilang bahwa perpuluhan itu tidak boleh diuangkan, Pak. Kalau menurut pendapat Bapak, apakah benar, Pak, kalau perpuluhan itu tidak boleh diuangkan, dan sebenarnya apa yang menyebabkan terkhususnya di Indonesia, kekristenan di Indonesia itu masih melakukan perpuluhan, Pak? Thank you, Pak. Oke, bicara soal persepuluhan, perhatikan baik-baik. Persepuluhan itu produknya Taurat. Sebelum zaman Taurat memang ada persepuluhan, tapi tidak bisa dipakai zaman Abraham itu. Sebab 90%-nya semua juga dikembalikan. Jadi kita bicaranya Taurat saja ya. Persepuluhan itu hukum Taurat harus diberikan kepada perbendaharaan di Bait Allah. Bait Allah sudah tidak ada. Dikasih siapa? Makanya orang Yahudi tidak melakukan persepuluhan sampai hari ini. Karena mereka tidak berani melanggar Taurat, harus dikasih ke Bait Allah. Bait Allahnya nggak ada. Jelas ya? Jadi kalau ada orang di luar sana yang, enggak, orang Yahudi masih bayar persepuluhan, dia bayar orang lain gitu. Pakai pakaian Yahudi, memang orang Yahudi. Tapi bukan Rabi Yahudi. Kalau belajar itu ya yang benar. Saya nggak bilang Rabi Yahudi paling benar, bukan. Maksudnya kalau Taurat ya belajarnya sama Rabi Yahudi. Kalau Injil sama kita, gitu loh. Kalau Taurat yang tahu Rabi Yahudi, hari ini mereka pun tidak melakukan persepuluhan. Jangan membodohi jemaat. Masih katanya. Yang bicara tapi tour leader. Dipakein pakaian rabi gitu. Kamu kok gak takut Tuhan ya? Saya bilang para rabi. Panggil para rabi. Siapa yang bayar persepuluhan? Gak ada sampai hari ini. Karena harus dikasih ke Bait Allah. Jadi mereka nggak lakukan. Tapi mereka ada persembahan. Ya ada lah, tapi bukan persepuluhan. Persembahan kan tidak dilarang. Makanya jangan sensi jadi orang. Persembahan tetap ada semuanya, tapi bukan zaman Taurat. Persembahan sukarela sampai sekarang. Biarlah orang yang makin dewasa tahu apa yang harus dipersembahkan. Ku atur persembahanku setiap pagi. Kan gitu kan? Mantep. Bahkan orang yang lebih dewasa lagi nggak ngasih 10% loh. Butuh apa itu gereja? Ku bangunin gedung. Oh, bisa gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu yang benar. Jadi orang memberi dalam kedewasaan, bukan karena diancam. Aduh aku nggak bayar, ntar belalang pelahap datang lagi malam-malam. Gigitin aku, waduh. Aduh bohong banget itu. Hari ini udah nggak ada itu. Cuma ya heran. Orang makin tua bukan makin pintar, bukan makin jujur. Mengada-ada. Biarin aja saya dimusuhin orang. Saya katakan apa yang ada. Kalau memang kau benar, buktikan. Saya buktikan pakai Alkitab. Gak berani pasti. Karena mereka comot sana, comot sini. Gak berani. Kepalsuan itu gak berani sama kebenaran, saya kasih tahu. Sebab kebenaran itu fakta. Kalau saya kasih fakta, ada gak orang berani debat fakta? Bukan saya loh, fakta. Ya nggak berani lah, fakta. Ya kan? Saudara ini putih apa hitam? Putih. Kalau ada yang ngomong hitam gimana? Ya udah biarin aja. Hitam ya, gitu aja. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Hah? Oh, Hansel. Ya, silakan. Ya, selamat. Cek. Selamat siang Pak Wisnyo. Selamat siang. Ya, jadi saya pernah ada satu gereja di mana gereja ini banyak menerapkan di perjanjian lama. Sementara kita kan hidup di perjanjian baru ya Pak ya. Ya. Kita kan umat perjanjian baru. Saya cuma minta tanggapan Bapak sih mengenai hal ini ya. Dimana jadi satu gereja ini soal ini berkaitan dengan persembahan, di mana gereja ini ada pakai jubah gitu, benar-benar Oh iya, seperti mengerti. jubah Mengerti? imam, terus juga ketika mempersembahkan itu pakai asap seperti dupa yang harum gitu Pak. Ya. Menurut Bapak apakah sebenarnya itu
masih dibilang bisa dilakukan sekarang itu apakah sudah dibilang sesat atau bagaimana Pak? Untuk itu. Terima kasih Pak. Baik. Sebenarnya kalau cuma jubah ya, terus atribut-atribut Yahudi, kalau itu sih nggak masalah sih. Sama dengan kalau ada gereja kesukuan, pakai pakaian adat, ya nggak masalah cuma pakaian. Cuma luarnya kan. Tapi kalau ia menerapkan hukum Taurat, Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi bukan soal, oh bahasanya Ibrani, bukan, itu nggak apa-apa. Pakaiannya pakaian Yahudi enggak masalah juga cuma pakaian. Tapi kalau kamu mengajarkan Taurat, kamu lepas dari Kristus. Ini kata Alkitab bukan kata saya ya. Lagi-lagi marahnya selalu sama saya, marahlah sama Alkitab situ. Gitu ya. Gimana Ansel? Oke ya? Enggak apa-apa kok. Soal pakaian dan sebagainya itu enggak masalah. Ada lagi nih Pak, sebentar. Shalom Pak. Shalom. Bekerja di bisnis Pak, seolah-olah menghidupi sebuah doktrin dunia Pak ya, posmo. Jadi ketika mau menerapkan dan aplikasikan 7 natur ataupun sebuah doktrin persembahan yang benar, itu kayak paradoks yang sudah makan ke daging ya Pak ya. Saya tidak tahu istilah yang lebih baik. Tapi bagaimana kami ada seolah-olah satu kaki kami ada di sana, satu kaki ada di, jadi. Tahu saya maksudnya? Iya, saya itu saja. Terima kasih Pak. Oke. Ini yang namanya persoalan etika. Etika itu membahas tentang praktek di dunia nyata. Secara doktrin, oke begitu. Lah dunia nyata bagaimana ini? Ya kan? Nah, etika itu salah satu topik yang rumit. Makanya tidak bisa diajarkan secara asal-asalan nggak bisa. Harus dilihat konteksnya dulu, harus dilihat persoalannya dulu. Sebab tiap persoalan pasti unik. Ya. Nah, tetapi prinsip dasarnya harus mengerti dulu doktrinnya begini nih. Nanti ketika ketemu persoalan rumit, nah itu yang perlu digumulkan. Contoh, saya lewat di pinggir jalan, ditodong. Harta atau nyawa? Pilih mana? Pilih harta atau nyawa? Nyawa ya. Jadi kasih harta. Nyogok. Nyogok itu, nyogok penodong, ya tapi nyogok kan? Kan nggak gitu juga kan? Nah makanya, itu kalau dibahas lebih lanjut baru bisa, cuman nggak bisa secara terbuka, bisa sendiri nanti. Kadang-kadang bisnis itu ditodong. Nggak mau kita ditodong, kalau kita nggak mau korbannya lebih banyak. Nah tanya Tuhan deh, Tuhan maunya gimana? Biarin korban lebih banyak gitu atau enggak? Nangkep nggak maksudnya? Prinsip dasarnya dulu nih. Artinya kejahatan jangan keluarnya dari hati kita. Kita ditodong. Kok ditodong lain lagi loh itu ceritanya. Nggak bersalah. Tapi kalau keluarnya dari hati kita. Nanti kalau jualan ya supaya untung ya. Spesifikasinya kita bohongin aja. Kita beliin yang murah, dibeliin mahal. Tidak sesuai penawaran, itu kejahatan. Beda, itu kejahatan. Itu tidak punya etika namanya. Sama, waduh, contoh nyatanya ada di sini. Cuman kalau saya ngomong ntar orangnya tersinggung. Saya beli suatu barang misalnya ya, untuk gereja ini, barang. Ternyata ditipu Pak. Wah, terang-terangan nipunya. Itu ke neraka itu orang itu nanti, lihat aja. Tapi dia cuma bisa untung sekali. Setelah itu ketahuan ya udah, lupakan aja. Saya bilang sama Mas Ra, lupakan aja orang itu. Kita rugi cuma sekali, dia rugi selamanya itu. Itu nggak boleh yang nipu itu. Ada orang-orang yang dagangnya nipu loh. Spesifikasinya begini nih. Tapi yang dikirim bukan itu nipu namanya. Nah kalau itu nggak boleh.
Kalau yang tadi itu ditodong bukan punya, saya nggak bisa nih. Sama dengan apa ya? Pokoknya intinya jangan dari hati kita. Kita melakukan itu karena terpaksa untuk manfaat yang lebih besar. Untuk manfaat yang lebih besar. Sebab kalau kita nggak melakukan itu, korbannya lebih banyak, itu salah kita. Kan intinya gini, kalau kita dihadapkan pada pilihan, yang ini, pilihan ini kurang baik sebenarnya. Yang ini jahat sekali, pilih yang mana? Ya yang kurang baik dong. Ya kecuali gini, enggak aku nggak milih semua Pak. Nah, kalau bisa nggak milih, ya nggak milih memang. Tapi kadang-kadang kan harus milih. Ya pilih yang terbaik. Toh itu bukan salah kita. Oh, keadaan seperti itu bukan salah kita. Etika Kristen itu begitu. Pilih yang terbaik. Jangan nggak bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab salah. Apalagi gini, bodoh amat. Gitu. Loh, oh itu salah besar itu. Kan saya pernah cerita itu, seorang pertapa. Orang dari, ada maling ceritanya. Lari lewat di depannya. Dikeroyok kampung, mau dipentungin, mati pasti dipentungin kan. Begitu lewat di depan, tanya sang pertapa. Pertapa baik hati nih. Pak, saya mau dibunuh sama banyak orang. Saya salah memang. Tolong ya sembunyiin saya ya. Bener ya, kan Bapak orang baik. Sembunyi nih di pohon. Ya udah. Lewat lagi orang kampung. Nah, ada pertapa nih orang baik, pasti jujur. Bapak lihat nggak maling tadi? Itu matilah maling itu jadi rempeyek. Yang pertapa ngaku kalau nggak boleh bohong. Loh, oh setan masuk neraka itu ya. Kalau nggak mau dari awal, jangan kamu lari aja, aku nggak mau tersangkut. Nah itu lebih benar. Ngerti ya? Makanya hikmat itu sangat amat penting. Kalau orang nggak berhikmat, dia bikin keputusan salah, merugikan banyak orang, mencelakakan banyak orang, menimbulkan kerusakan yang lebih besar, padahal dia bisa menguranginya, meskipun tetap ada kerusakan. Manusia yang agak polos itu gini, aku nggak maunya nggak ada kerusakan sama sekali. Ya nggak ada opsinya di dunia ini, kadang-kadang ada kerusakan kecil, kerusakan besar ya pilih yang kecil. Kecuali ada opsi lain lagi yang nggak ada kerusakan ya pilih yang itu, yang terbaik. Tapi kita jangan jadi pencetus ide kejahatan, jangan. Kalau itu salah kita. Mudah-mudahan menjawab sedikit ya. Oke. Ya Pak, waktunya sudah habis Pak. Habis ya? Ya, sudah jam Oke. 12. Baik Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman ya Pak ya. Ya, silakan. Bapak Ibu, seminar yang akan datang akan berlanjut di tanggal 1 Februari 2025. Sesi 23 dan sesi 24, betul ya Pak ya? Betul. Yang 23 studi kasus Calvinisme dan sesi yang ke-24 studi kasus kenosis dan praeksistensi. Jadi jangan lewatkan ya Bapak Kelibet. Ibu ya. Kemudian besok Minggu tanggal 12 Januari kita ada ibadah raya seperti biasa. Dan ibadah raya 1 dan 2 ya, 8.30 dan 10.30 dilayani oleh Bapak Gembala. Doa pagi jangan lupa ya Bapak Ibu, dan juga yang sedang menyaksikan online, kita bersama Bapak Gembala setiap hari jam 5, setiap hari. Ya kecuali hari Minggu ya Bu Lucia ya. Kecuali hari Minggu. Ya. Oke, Ya. begitu aja Pak, silakan doa Pak. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita langsung saja ya, mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran. Kami semua mohon diajari terus sampai kami menutup mata. Kami tidak mau hidup kami sia-sia. Terima kasih, secara khusus hamba ingin berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Juga seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Menguduskan diri, belajar kebenaran, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi, mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat yang baik yang turun dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Amin.